Oke, kita lagi ada di Pongs Podcast Long Story. Emang luar biasa Plongs ini ya. Saya sendiri mau 2 orang tetap jadi nggak apa-apa ya. Tumben hari ini sendiri, tapi ini bintang tamunya ya guys ya, bukan dia juga bintang tamunya. Kita hari ini akan membahas tentang sosok anak muda di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah yang inspiratif dan juga berprestasi ya. Di mana prestasi-prestasinya ini ternyata bukan hanya ada di Kota Palu tapi juga ada di beberapa negara lagi saya mau bilang jangan tinggi-tinggi dulu ya, di beberapa daerah lah gitu Daerah ya. dulu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, by the way, hari ini suasana Plongs agak sedikit berbeda nih. Kenapa berbeda? Karena biasanya kalau kita pakai di studio gitu ada TV-nya di sini ya, ada wajah saya. Nah, tapi kali ini kita ada di tempat yang sangat istimewa dan estetik. Nanti kalau kalian penasaran dengan gimana sih tempatnya ini, kita sekarang lagi ada di Grancia Hotel yang ada di Kota Palu, yang pastinya kalian bisa jadikan pilihan ini untuk bisa jadi tempat menginap dan juga tempat silaturahmi sama keluarga-keluarga ya. Tempatnya estetik banget, bagus kan? Keren ya. Banget. Ini hanya kelihatan di sini aja, tapi kalau kalian jalan-jalan ke sana, keren banget. Terima kasih Grancia, tepuk tangan dulu dong untuk Grancia. Oke. Plongs, Podcast Long Story. Kita hari ini akan bercerita banyak banget tentang kiprah seorang bintang tamu kita, yang dimana hari ini temanya adalah seorang yang berprestasi dan punya karya yang luar biasa lewat desainnya yang tertuang dalam hasil rancangan desainer ya. Iya. Kita kasih tepuk tangan untuk bintang tamu kita, ada Chris Andre. Chris Andre, halo, apa kabar? Hai, selamat pagi kakak. Udah, nggak usah serius-serius, santai di sini, santai. Santai aja. Oke, Chris Andre ini adalah seorang desainer ya, Ya, puji yang apa sih namanya, stay-nya di Kota Palu gitu. Yap, betul sekali kakak. Chris Andre ini berarti kalau saya pikir tadi sosok yang udah 50 tahun Wow. gitu. Ada Belum dong. apa sih namanya, brewokan dan segala macam. Tidak dong tentunya ya. Ya, ternyata se-cute ini. Oh iya, se-cute ini. Ternyata Oke. masih muda ya. Masih muda ya. Iya Masih dong. umur berapa sekarang Chris Andre? Sekarang 23. 23 tahun, Iya, udah masih jadi 23. desainer. Iya Wah, dong. luar Masih 23 biasa. tahun. Cocok banget lah gitu ya. Jadi Chris Andre adalah seorang desainer di umur 23 tahun, udah terjun dalam berbagai event-event dan Yes. juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Iya. Tapi kenalan dikit dong tentang asal kamu dan juga dari mananya, sekolahnya di mana waktu itu dan lain-lain, dan akhirnya bisa sampai di Palu atau orang Palu juga? Saya aslinya orang Toli-Toli kakak. Oh, Toli-Toli. Yes, Nah, dari terus Toli-Toli. awal SMA-nya berarti di sana waktu Iya, itu. sekolahnya di Toli-Toli juga, di Oh. SMA Negeri 1 Toli-Toli. Heeh. Selesai saya sekolah, Heeh. saya sempat kursusnya itu Kursus kursus apa tuh? masak. Terus Kur- masak? Yes. Oh, pengen jadi chef. Iya, jadi kursusnya kursus chef sebenarnya, Ah. tapi ujung-ujungnya masuk jadi desainer. Padahal gitu. nggak ada kursus dan basic sama sekali dalam menjahit, menggambar Nggak ada. dan lain-lain, nggak ada. Semuanya belajar dari otodidak. Oke, pertama ke Palu itu berarti belum jadi seorang desainer. Pertama saya datang di Palu itu kakak saya Nah, ikut gimana model. tuh ceritanya? Coba ceritain dulu waktu di Toli-Toli sampai ke Palu. Iya, pertama itu dari saya ikut model. Heeh. Sebenarnya belum ikut model juga sih kakak. Heeh. Awalnya itu bawa anak-anak saja gitu. Jangan kok panggil kakak saya, Iya. sama kelihatan tua sekali. Boleh lah. Saya ini masih muda, kita ini sama. Kau Iya. 23, saya 24. 24 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu Heeh. dari bawa anak-anak adalah anak-anak kita 2 orang ikut ajang. Oh, Ah. kompetisi gitu ya? Ada, iya, Oh, kompetisi gitu. Kau jadi officialnya Yes, untuk mendampingi. betul. Jadi pendamping. Terus saya lihat di situ ada acara modeling gitu kan. Hmm. Terus saya diajak, mau ndak ikut satu jadi model. Saya bilang, aduh saya kayaknya tidak Jadi punya. modelnya? Ya, Oke. gitu. Jadi modelnya dulu. Boleh. Saya tidak punya boleh. basic sebenarnya di bagian seperti itu. Tapi Ya. untuk catwalk dan lain-lain boleh lah gitu kan. Oke. Karena berhubung kemarin juga sempat ikut-ikut jadi training catwalk di Toli-Toli Luar gitu. biasa, multifungsi ya. Multitasking. Jadi terus jadi model. After itu saya lihat kayak kok orang bisa ciptakan karya yang seindah ini. Terus kalau saya mau beli juga, kan di situ masih jadi pelajar ya. Oh, masih SMA ya, ceritanya. masih SMA. Oke. Masih SMA, masih jadi pelajar, uang masih terbatas kan kakak. Oh, iya. Jadi uang masih terbatas, saya pikir-pikir, duh kalau saya beli kayaknya lumayan juga harganya gitu kan. Apa tuh yang dibeli?
karyanya, hasil Oh, karya dari oke. seorang desainer Oh, juga. mau beli baju Iya, gitu. Oke, hasil oke, karya oke, dari oke. seorang desainer juga begitu. Hmm. Jadi setelah saya jadi model, saya Heeh. coba-coba, kenapa saya tidak coba ciptakan karya sendiri seperti itu Ini kan? masih ditoli-toli ceritanya ya? Iya masih ditoli-toli, Masih tapi polos ya? ya Masih perjaka waktu itu? Berarti sekarang? masih dong, masih Masih. sampai sekarang gitu ya. Terus, terus, terus? Jadi sudah mulai coba-coba buat baju, akhirnya coba buat gaun, dari Heeh. coba buat gaun, beranilah buat koleksi-koleksi sampai sekarang ini Oh, gitu. terus berarti udah jadi desainer pada saat ditoli-toli gitu? Yes, betul Kak. Oh, Jadi terus masih ditoli-toli sudah. akhirnya perjalanannya sampai stay di Palu tuh gimana ceritanya? Perjalanan sampai stay di Palu itu sebenarnya Akhirnya waktu kau dampingi anak-anak di Palu itu sudah tidak balik-balik lagi? sempat pulang Kak, jadi sempat balik dulu karena saya di situ masih pelajar juga. Saya Heeh. masih pelajar, jadi saya sempat balik Oh toli-toli iya, oke, dulu oke, oke, oke. gitu. Kenapa harus Palu yang jadi tempat kamu berkreasi dan berkarya? Kenapa nggak di Toli-Toli aja? Kayaknya kalau di Palu bagaimana ya, ruang lingkupnya lebih luas, Oh lebih gitu banyak ya. gitu kan, kita lebih bisa, lebih gampang Lebih untuk banyak yang loyal bikin baju di sini gitu maksudnya. ya boleh dikata seperti itu Kakak ya. Iya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk pindah ke Hmm. Palu gitu. Oh, dan akhirnya sendiri memang akhirnya ke Yes, Palu. sendiri. Oke. Terus sekarang maksudnya gimana ya melihat kiprah seorang Chris Andre sebagai seorang desainer, apa-apa aja nih karya-karya yang udah pernah turun di event-event mana aja? Kalau untuk di event itu sudah puji Tuhan karena kemurahan Tuhan ya Kak ya, sudah Iya. lumayan banyak. Hmm. Sudah ada beberapa yayasan sampai ada sekitar 2 sampai 3 yayasan, 4, Udah sudah banyak banyak klien lah. yang loyal-loyal ya, Ya, yang udah lumayan lah. yang Kalau buat untuk baju. yayasan ada sampai 4 yayasan, tapi kalau untuk klien puji Tuhannya kemurahan Tuhan semuanya itu sudah banyak Kakak, seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Terus koleksi-koleksinya ini udah sampai di mana aja nih? Pernah dipakai model-modelnya sampai di mana nih? Kalau koleksinya pribadi sudah pernah sampai dipakai ke mancanegara tentunya, internasional Oh Kakak. gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Oh itu pas ada event-event gitu orang-orang bikin baju untuk didesainkan dan ini segala macam itu dibawa Iyap, ke luar negeri iya gitu ya? betul Berarti Kakak. kalau di Jakarta juga udah sering ya? Iya puji Tuhan kalau Luar di Jakarta biasa. sudah sering. Oke, oke. Nah, Chris Andre ini kan ibaratnya sendiri di Kota Palu. Kalau di Palu itu, kalau kamu lihat tipikal klien-kliennya kayak gimana sih biasanya? Coba Kalau curhat dikit iya, gimana kalau gimana untuk tuh? tipikal Kota Palu ya Kakak ya. Ya. Kalau untuk tipikal Kota Palu itu kliennya gimana ya, Sudah tiap apa curhat saja. mau dibilang ribet juga tidak, Heeh. seperti itu yang namanya klien kita harus treatment sebaik mungkin Iya, iya, kan. iya. Kita harus treatment klien sebaik mungkin, tapi ada beberapa klien yang kadang notabene-nya agak sedikit gimana ya, Iya, heeh, heeh. gitulah, pokoknya Heeh, heeh, gitulah heeh. sedikit eee, Apa sih namanya, banyak request-nya iya gitu banyak gitu gitu request-nya gitu. seperti itu. Eee, Tapi dia kalau dari Kris sendiri dinikmatin saja Kakak, iya, gitulah. iya, selama mereka membawa duit ya. Iya, namanya klien ya sudah kita treatment sebaik mungkin gitu. Oke, wow luar biasa ya. Tapi ini sambil makan ya nggak apa-apa Iya sambil iya minum boleh. boleh boleh. Bebas bebas. Ini kita yang punya hari ini ya di Grancia. Anggap rumah sendiri ya Anggap rumah jadinya. sendiri. Nah terus Chris Andre karya-karyanya ini lebih banyaknya ke apa nih? Kalau Chris Andre kan biasanya kalau seorang desainer itu kan ada identitasnya ya. Iya, Maksudnya dia nih lebih bergelut ke misalnya wastra atau misalnya yang bagian evening gown atau misalnya saya biasa terima untuk yang baju-baju kantor mungkin atau misal baju kantor memang perlu desainer ya ya nggak perlu ya. tergantung ya sekarang Iya. ya. Dan misalnya yang lain-lain. Kalau Chris Andre sendiri biasanya lebih banyaknya membuat atau mendesain baju itu dari genre yang apa? Kalau untuk genre itu kita mainnya di daerah model Kakak, daerah modeling. Modeling. Kalau Oh, untuk oke. ya gitu, kalau Heeh, kalau untuk koleksinya itu nggak ada patokan sih, cuman heeh. kalau selama ini tuh mainnya buat seperti kayak wastra. Oh, wastra. Berarti Iya, kain-kain etnik gitu ya? iya, Bisa tenun, batik, iya songket, kayak betul. gitu-gitu. Pokoknya memperkenalkan budaya Indonesia lewat wastra lah seperti itu Asik. ya. Itu yang baru dibilang prestasi ya, luar biasa. Tapi Chris, bisa dibilang ya, pasti setiap profesi itu ada tantangannya. Yes, betul Kak. Ada suka dukanya. Iya, Kalau seorang Chris Andre itu tantangan untuk menjadi seorang desainer itu apa sih sebenarnya? untuk tantangan sendiri itu
pastinya banyak ya di dunia seperti ini Kak. Iya. Karena kan Dunia seperti ini yang apa ini? dunia Oh, fashion fashion designer. designer benar-benar. Karena di Kota Palu sendiri tentunya tidak hanya satu yang jadi fashion designer, tapi banyak kan Iya, betul ada betul beberapa betul. teman yang lain, tapi Betul. eh, gak dianggap sebagai saingan sih, Iya, berteman aja begitu berteman. kan. Oh, oke oke oke. Berteman-berteman aja gitu, jadi semuanya sama. Tapi kalau untuk dibilang sebagai apa tadi, tantangan. Iya, tantangan paling paling berat lah gitu, paling besar. Tantangan paling besar Yang sebenarnya yang Chris Ade udah pernah rasain nih, jadi desainer gini banget ya. ya itu Ini tadi, ngelayanin klien yang sedikit banyak banyak request-nya. iya, seperti Boleh itu. ceritain dikit nggak pengalamannya? Pernah nggak sih dengan klien yang apa gitu-gitu terus ini? Pernah dong tentunya. Kita nggak usah sebut merek Iya. ya, ceritanya aja. Ada lah Gimana? pernah kayak buat satu koleksi Heeh. yang akan dipakai di satu ajang kegiatan, acara, Oke. dan itu saya akan menampilkan satu karya gitu kan. Oke, lewat anak ini Iya, yang lewat anak. yang mengorder desain dari Iya, Chris gitu ya, kostum cuman dari Chris. mungkin karena request dari orang tua sama pembuatan dari hasil karya saya sedikit berbeda, Heeh, heeh. jadi mungkin ada rasa kecewa ya jadi dari orang tuanya seperti itu. Oke, jadinya Tapi ya sudahlah, nggak jadinya apa-apa. nggak dibayar itu bajunya? Sudahlah ya, seperti itulah ya. Nggak dibayar? Seperti itulah Kakak ya. Oh ya ampun, udah capek-capek dibikin tapi ini ya. Udahlah nggak apa-apa. Tapi kamu kasih nggak bajunya ke dia? Dikasih dong. Nggak Dikasih apa-apa. tapi gratis dong Iya, berarti? nggak apa-apa dong. Ya ampun, rugi lah Nggak kalau apa-apa. gitu. Udah nih, ayo ambil kue. Iya, iya, silakan Kak. Jangan malu-malu, ini sebentar kalau kau tidak ambil habis ini. Saya minum dulu kalau gitu. Sesendokan memang. Oke, mumpung kita ini konsepnya podcast ya, jadi tidak kaku-kaku di sini, Oke, santai. siap. Kau mau sambil tidur-tiduran juga baca cerita ya apa-apa, santai Jo. Oke, nah Chris Andre ini berarti dari pengalaman-pengalaman menjadi seorang desainer udah berapa lama sih sekarang? Kalau Dari mulai awal ya. Dari awal itu sudah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun. Hah? Iya, dari Serius? 2020 ya. Udah selama itu ya? Iya, puji Tuhan. Berarti masih waktu masa-masa Covid di tahun 2020? Masih masa-masa Covid. Oke. Yang tadinya ikut anak-anak jadi official itu yang masih pakai face shield. Heeh. Jadi sudah ikut terjun di situ. Chris Andre masih ingat banget gak sih awal pertama bikin baju itu baju apa yang Gaun. pertama? Oh, gaun malam. Masih ingat, gaun Oke. malam. Oh, tapi berarti Chris Andre ini lebih dominan ke pembuatan kostum yang cewek apa cowok? Atau cewek cowok bisa? Cewek cowok bisa tentunya, cuman kalau untuk selama ini jujur ya saya lebih Iya, iya. suka Tidak buat apa-apa, kok jujur saja, jujur kacang hijau orang di sini. lebih suka buat koleksi untuk perempuan. Oke. Kalau iya. untuk perempuan punya tantangan tersendiri tentunya. Tantangannya gimana tuh? Jujur ya kalau saya pribadi itu Bisa suka buat kau juga bisa bilang jujur li gitu. iya, jujur li. Jujur li. Biar lebih ala-ala gitu ya. Heeh. Kalau untuk tantangannya di pembuatan baju buat perempuan itu keren menurut Chris ya. Oke. Gitu. Iya. Karena- Mulai dari evening gownnya, Iya. mulai dari kostum-kostum casual Iya, gitu ya. betul. Oke. Lebih unik karena kita lebih bisa mengeksplor seperti apa yang harus kita buat. Terus mungkinkah ada sesuatu yang gong door gitu kan Kakak. Oh, oke. Berarti ada tantangannya tersendiri. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak sih kostum request dari orang dari klien yang paling menurut Chris itu berat? Gitu. Untuk selama ini sih dengan berjalannya waktu belum ada ya Kakak. Heeh. Untuk request baju yang paling berat belum ada. Jadi untuk selama ini masih balance aja. Oh, Mungkin kedepannya jadi kita nggak tahu ya Kak. semuanya masih bisa dijangkau gitu ya. Masih, Nanti dari masih. saya ada desain paling tertantang gitu. Oke, nah ini penasaran sekali ya sebenarnya perjuangan Chris menjadi seorang desainer 5 tahun dari Toli-Toli sampai ke Kota Palu, Iya. tinggalnya sendiri gitu ya. Terus cari dengan berbagai klien dan lain-lain, apalagi dengan persaingan anak-anak Palu juga banyak desainer Iya, ya. betul. Kalau kita lihat juga ada desainer-desainer yang ngetop-ngetop seperti banyak lah ya, ada Iya. beberapa lah. Tapi Chris juga berarti tampil dengan karyanya juga Yap. dan bersaing secara sehat Secara tentunya sehat ya. dong. Kalau ngomongin karya berarti udah ada kostum-kostum yang udah dibuat pasti. Yes. Dan kostum-kostum yang dibuat itu adalah salah satu identitas dari seorang Chris Chris Andre. Andre Ini dong nama kan biasanya kalau desainer tuh ada namanya kan Yep. biasanya. Namanya apa kalau untuk desainer? Kalau untuk desainernya itu saya punya tema KBBY. KBBY. Itu Terus bahasa dari Kylie. Kylie. Yes. Oh, oke. Sebentar Gitu. kita boleh ngelihat nggak sih ininya
karya-karya dari KBBI Boleh, itu? boleh, boleh. KBBI? Iya, KBBI. Oh, KBBI. Itu bahasa? Kylie, mau Oh, tahu nggak bahasa artinya apa, Kak? apa bahasanya? Kalau artinya itu centil, genit. Oh, Gitu. oke. Berarti ini yang pakai baju centil-centil berarti. Kayaknya Tidak dong juga. tentunya. Oke, terus kalau biasanya, oh ini koleksi-koleksi ini namanya Chris, biasa kan kalau yang ini ada nama Yes. desainernya, yang ini ada nama sebagai dia desainer. Iya. Kalau Chris sendiri? Eh, sudah dipanggil seperti itu saja sih, Chris Chris Andre aja, ya, iya. Chris Andre, koleksi Chris Andre gitu Iya. ya. Oke. Oke, penasaran kita akan langsung lihat guys, teman Plongs untuk hasil karya dari Chris. Boleh nggak sih kita spill di sini? Boleh dong, Bisa, kenapa bisa ya, enggak? bisa ya. lah. Oke, kita akan lihat beberapa aja ya. Ini saya sudah hubungi teman-teman saya dari Jakarta semuanya dari Palu semua dorong ini. Oke, ini yang pertama ya. Oke, Chris bisa kita berdiri. Oke. Cantik banget. Halo, siapa namanya? Karisa namanya, Kariza ya, dia nggak pakai mic. Jadi Atau namanya mau Karisa. pasangkan mic boleh? Ini langsung masuk. Nggak usah. Ini kita perkenalan dulu untuk kostumnya. Seperti apa nih koleksinya? Oh ini Chris Andre yang Ya, buat. ini dari hasil karya Oke. tangan saya. Ini namanya Karisma Nusantara. kalau Karisma yang ini. Nusantara. Iya. Wow. Tepuk tangan dong. Keren. Karisma Nusantara. Oke. Yap. Yang pakai juga berkarisma soalnya. Ya harus dong, karena anak-anaknya harus berkarisma juga dong. Oke, terus Kak. dari ini kan kainnya kain tenun ya? Iya benar, kain Oke. tenun. Kain tenun namanya kain tenunnya apa? Ini kain tenun Subi, ini khas dari Sulawesi Tengah. Wih, mahal pasti ya. Eh, Ini kalau gitu dah. kalau kainnya mahal, ongkos desainnya mahal juga nggak apa? Atau sama aja sih? Enggak mau- dong, harus mau- affordable. Oh, Tetap mau kain sama, mau kain mahal murah, tetap dihitungnya per kostum. sama aja buat. kostumnya gitu. Oke. Terus apa sih namanya modelnya seperti ini? Ini memang casual ya berarti ya? Iya, Casual. betul. Kalau casual. kostum seperti ini biasanya cocoknya dipakai untuk apa? Acara-acara formal boleh, Oke, formal acara-acara boleh. modeling boleh. Iya, gitu. oh iya. Jadi iya. semua masuk lah. Iya, Untuk boleh. sekarang ini kan batik juga lagi ngetren, Kakak. Betul. Jadi betul. lewat karya saya berharap juga bisa memperkenalkan Sulawesi Tengah lebih dalam lagi seperti itu. Wah, luar biasa. Terus kalau yang begini ini berapa meter nih habis kainnya? Iya, kalau untuk kainnya sendiri itu gini Kakak, kalau kain tenun dari Donggala itu ada keunikan sendirinya. Jadi per satu potong Heeh. itu dapat dibuat satu baju saja. Oh, satu potong udah bisa dapat 2 baju. Iya, Itu berapa meter? satu aja, Oh, satu baju aja. Satu baju maksudnya. Itu Iya. berapa meter itu? Kalau untuk panjangnya itu 3 meter Kakak. Oh, 3 meter. Iya. Udah bisa dibuat satu baju. Bisa. Oke, Iya. sip. Oke, kita gantian lagi. Oh iya, sebelah sana. Langsung Silakan. pulang ya, Dek ya. Langsung ke rumah ya. Oke, langsung kita masuk lagi yang berikutnya. Ini halo, mau kecil gimana? Oke, wah, oh anak-anak bisa juga ya. Iya, ini bisa keren dong. banget ya. Oh, ini hijab. Ini Oke, ala-ala oke, hijab oke. gitu. Oke, ya sudah sarapan deh. Sudah ya. Jangan Sudah dulu, makan. Oke, nah namanya Dita, saya tahu deh ini ya, Iya. karena saya lalu sama-sama dengan dia. Oke, bisa dijelaskan sedikit konsepnya seperti apa? Kalau ini konsepnya sama kayak yang tadi, ini konsepnya casual Kakak. Oke. Jadi bisa dipakai untuk kemana saja. Oke. Bisa dipakai ke modeling, bisa dipakai ke acara kondangan juga boleh. Oh iya sih, Seperti kondangan itu. juga bisa ya. Bisa dong. Ini bukan celana baseret-seret lantai ini. Tidak Oh, dong tidak Kakak, tentunya ya. Kan nanti bisa diukur ya Iya. setingginya seperti Setinggi apa. apa. Betul-betul. Wih, terus ada rumbai-rumbainya Tapi begini. gimana Kakak, menurut Kakak, cantik Apa? nggak hasil karya? Cantik. Coba kau begini. Ya cuman begitu saja sama lihat. Oke, keren banget. Yang berhijab juga bisa. Kasih tepuk Iya tangan dulu dong. dong. Oke, boleh langsung pulang Boleh ke rumah ya, Dek ya. sebelah Langsung balik ya. Oke, selanjutnya. Wow, ini juga nih nggak kalah. Ih, keren-keren banget ya. Sebenarnya kostumnya casual, simple, tapi kalau orang pakai tuh beraura gitu. Harus ada ciri khas sendiri Kakak. Iya, Seperti ini itu. namanya siapa? Ainia nggak pakai Iya. mic ya, dia Ainia. Ih sama ada tai lalatnya kita berdua ya, saya di bagian pipi kamu di atas bibir. Oke, ini kalau ini konsepnya ada kayak apa sih Chinese-nya? Iya, kalau ini kemarin konsepnya itu karisma Nusantara tetap sama, tapi dalam balutan nuansa Chinese New Year kemarin Oke, gitu. wah. Jadi ini kemarin karyanya terbit pas Chinese New Year Kak. Gitu. Oh iya ya di tahun baru Cina, tapi Iya. keren ya. Pakai kain subi khas dari Sulawesi Tengah, Iya, tapi juga bisa dibikin dengan model yang bisa dipakai di tahun baru Cina. iya gitu. bisa dong tentunya. Wah. Gimana Kakak?
Keren Keren banget juga ini. kan? Kalau celananya ini kayak apa sih namanya yang ini mengkilat-mengkilat? Kalau ini tuh namanya rahasia dong. Wih, apa? Dia mau dikasih tahu supaya Rahasia desainer. dong. Biasa dong Chris, itu begitu sekali. Oke, tepuk tangan dong. Thank you. Oke, Ainia. silakan. Kita lihat yang berikutnya. Wow, ini adalah desainer yang berikutnya. Hama, luar biasa ya. Namanya Aisyah Reva namanya. Iya. Oke, bisa. Nah, ini juga ada Chinese-nya ya. Iya, masih sama dengan tema yang tadi. Oke, kalau casual berarti bisa dibikin lengan segini, apa segini. Iya, boleh juga. dong, Oke. boleh Ini lengan. sebenarnya inspirasinya untuk bisa membuat kostum-kostum casual ini kenapa bisa muncul? Kamu lihat konsep-konsep ini di mana sih sebenarnya? Research apa? kalau- Saya kalau mimpi research tadi sih malam tidak juga ketemu sih, Kak. di gunung apa Biasanya gitu. tiba-tiba lewat gitu kan. Gimana? Kalau ini kemarin sama yang tadi ya konsepnya Iya. tuh sama. Karena kemarin itu dalam konsep Chinese New Year, tahun baru Cina. Saya kepikiran kayak kenapa kita ndak buat satu koleksi. Heeh. Itu kainnya dari Wastra Sulawesi Tengah. Iya. Terus Kayak dalam apa, balutan. subi ya? Iya, subi. Oke, tapi Terus dalam tenun ya ini Iya, ya? tenun. Oke. Tenun subi namanya, dalam balutan suasana ini Chinese New Year gitu, Kak. Oke, Gitu. ini kalau kau ini ada bajunya sih, kalau saya HP ku saja yang Cina. Oke, sip. Terima kasih Oke. Aisyah Reva. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk Chris Andre. Wow. Aduh, luar biasa ya. Kamu nih ternyata keren-keren loh koleksinya. Puji Tuhan. Berarti itu anak-anak yang nanti sebentar kita bakal lihat juga teman Plongs mereka koleksi-koleksinya mereka bakal fashion show dan memperlihatkan lebih detail lagi untuk kostum-kostumnya seperti apa. Tapi orang makan dulu, Chris. Oke, Ayo, boleh, jangan kok silakan. malu-malu. Biasa orang bilang kalau yang saya bilang tadi kalau kau lambat habis ini sawantar. Anda ini tunggu yang ini. Boleh lah ya. Iya, Ayo sambil kau camil-camil. kira. Terus Chris, Iya. apa sih namanya? Sambil-sambil makan ya. Iya, boleh. Kalau koleksi-koleksi yang menurutmu kira-kira dari segi batik ataupun itu kan tadi batik ya, wastra, yang bisa kau tunjukkan dengan karyamu. Terus kalau misalnya dari evening gown, biasanya buat koleksi-koleksinya seperti apa? Kalau evening gown itu biasanya berdasarkan tema juga sih. Oh, tentunya. dari tema. Iya. Biasanya yang sudah pernah dibuat-buat seperti apa? Tentunya dengan yang sama tadi. Ada temanya namanya KBB. Oh, itu tetap pakai ya? Iya dong. Oke. Jadi temanya itu KBB, tetap harus ada gimana ciri khas saya yaitu centil dan juga elegan. Oh, centil dan juga elegan. Tapi Yes. kalau yang paling susah tuh kalau dari bikin evening gown atau busana malam tuh apa biasanya, Chris? Apalagi kan sekarang kalau saya lihat banyak ya koleksi-koleksi juga orang di luar sana bikin evening. Oh, ini evening gown ya. Beda kalau kayak baju pesta ya teman Plongs ya. Kalau baju pesta tuh ya seperti kebaya-kebaya gitu-gitu. Iya. Tapi atau busana-busana muslim. Tapi kalau yang ini tuh evening gown tuh yang biasa dibuat, yang biasa dipakai kalau acara-acara apa biasanya? Kalau evening gown yang selama ini Chris buat itu masih di dalam ranah modeling tentunya. Ya boleh biasa pakai dipakai- nasi nih. Semua minta nasi nih. Yang biasa dipakai duta-duta seperti itu. Oh, yang biasa dipakai putri-putri gitu-gitu. Iya. Oh, yang ada belahan-belahannya di Iya, sini-sini. betul. Yang ada Oke. belahan-belahan manjanya. Ada bawah nggak di sini? Nggak Nggak ada ada ya, sih. nantilah di Nantilah next ya. berikutnya ya. Oke. Karena dengar-dengar Chris Andre ini juga akan ada pegelaran fashion show nanti di Palu Grand Oh Mall iya, rencananya ya. buat teman-teman semua, teman-teman Plongs ya namanya Iya, ya. Plongs, teman Iya, Plongs. teman Iya. Plongs jangan lupa saksikan. Heeh. Namanya masih rahasia. Namanya apa? Masih rahasia Oh, dong. nama tema ininya tema untuk show-nya apa oke, itu masih oke. rahasia dong. Oke. Nanti tanggal 7 di Palu Grand Mall. Oh, tanggal 7 di Palu Grand Mall. Iya. Jadi kalau ini tayang setelah tanggal 7 nanti di-cut aja ya. Nanti dikat aja kalau gitu. Oke. Oh, itu nanti dari karyanya Chris yang nanti akan minum dulu, jangan Iya, tapi gue ya. diminum dulu ya. minum. Nanti untuk karya yang akan ditampilkan biasa atau mungkin yang udah pernah ditampilkan nih dalam fashion runway, karya-karya kostum-kostum apa aja tuh? Itu tadi satu ada evening gown. Udah berapa kali sih fashion runway dari memang Fashion- khusus koleksinya Chris Andre? Fashion runway itu kurang lebih ada sudah, karena saya masih baru juga ya Kak. 5 tahun nggak baru dong. Masih terhitung baru sih Kak, Oh, masih iya, 5 iya, tahun. iya. Oh, iya, iya, Ada iya, yang iya. lebih dari itu. Ada yang lebih daripada iya. itu, betul. Untuk saya pribadi sekitaran sampai saat ini ya, Iya. sampai di saat ini itu kurang lebih ada 5 kali ya. 5 kali fashion runway. Iya, Oke. kurang lebih. Dan kalau dari 5 kali ini yang lebih banyak ditampilkan ini adalah kostum busana malam atau casual atau campur-campur? Balance Kak. Oh, balance. Jadi campur-campur ada
ada casual, ada juga busana malam. Oke, Gitu. tapi kalau kalau di Palu ya, kan Mm-mm. ini banyak banget nih kompetitor lah ceritanya. Ada Yap. desainer-desainer juga yang lain-lain dan ini. Tapi kalau Chris Andre itu bagaimana sih caranya untuk bisa memikat para klien supaya bisa ibaratnya lebih lebih melekat sama Chris Andre ya untuk koleksi-koleksinya. Eh, Apa tips-tipsnya Kalau gitu? dari Nggak Chris apa-apa. pribadi, Heeh. yang pertama satu kemurahan Tuhan aja gitu kan. Kemurahan Tuhan hama anak Kalau Tuhan sekali kan ya. kalau Luar sudah biasa. berkat, kalau Iya. sudah porsinya kita nggak bakalan ketukar. Iya, Itu sudah betul pasti betul kan betul Kak. betul 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 betul. Sama kalau dari karyanya ya sudah kita tunjukkan saja hasil karya kita kalau kita juga pantas atau kita juga layak seperti itu untuk karya kita Oke. dipakai. Oke, terus memberikan kepercayaan ke klien gimana tuh supaya kan ibaratnya sekarang kan berarti Chris Andre ini udah ada klien ya Iya, yang udah repeat order lah gitu iya. ceritanya. Untuk mempercayakan mereka begitu. Menyentuhnya dari mana itu? Menyentuhnya Asik. dari hasil karyanya dong Kak. Dari hasil karya. Pokoknya kalau Iya. karya bagus pasti akan repeat Iya, order begitu ya. betul. Oke, oke. Yang penting bagus, rapi, Mm-mm. pastilah. Rapi jahitannya. Iya. Tapi Chris Andre tahu menjahit nggak? Kalau dari saya pribadi saya nggak tahu jahit Kak. Oh, berarti ada tim-tim untuk khusus Ada, menjahitnya. ada. Oh, oke 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 oke. Luar biasa. Dalam satu baju tuh kayak tadi tuh, Iya. kira-kira butuh berapa hari tuh untuk bisa menyelesaikan Kalau untuk sebenarnya? baju casual itu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Oh, 3-4 hari. Iya, Oke. itu untuk waktu yang normal ya Kak. Kalau Heeh, heeh. kalau untuk face itu juga bisa 2 hari. Kalau untuk waktu yang cepat itu bisa 2 hari gitu. Oke 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 oke. Terus ini spill-spill dikit ya. Tadi Yap. kan udah ada nih anak-anak yang udah memamerkan atau memperagakan kostum. Iya. Sebentar juga kita bakal lihat ya teman Plongs, mereka akan fashion show. Kira-kira untuk satu baju nih, untuk yang tadi tuh casual-casual seperti itu. Untuk Buka casual. harga di sini nanti kita langsung lelang ya. Kalau untuk harga casual itu yang seperti tadi menggunakan kain subi ya tentunya. Tapi berarti kainnya langsung dari desainer juga Iya, ya? Wah, iya. jadi Dan itu kliennya mahal juga ya kainnya itu lumayan dari pricely lah. dari segi bahan juga udah lumayan mahal. Oke juga sih Kak Iya, gitu. hmm. Jadi ada harga ada kualitas juga lah. Ada harga, ada gitu. kualitas, betul-betul. Itu Kalau berapaan dari sih? satu baju untuk wastra subi. Udah dengan baju sama celana Iya, berarti ya? betul. Mau baju mau celana atau seperti ada yang tadi koktail gitu Kak. Iya, ha. Itu price-nya tergantung. Heeh. Tapi kalau dari subinya itu harganya Biasanya berapa? Iya, bisik-bisik juga berapa? untuk price-nya itu masih affordable lah Kak. Iya, berapaan kira-kira? Harus di-spill Kak. Di spill dong, harus dibilang Harus- dong. Antara kisaran-kisaran aja, nggak usah Kisarannya sedetail dari itu. nggak usah sedetail itu ya. Iya, iya, iya. Dari angka 2,5 ke atas lah. Oh, 2,5 ke atas. Iya. Karena harga kainnya juga udah lumayan ya. Iya dong. Itu setahu saya kainnya itu udah 950-an sama 1 juta lebih biasanya Iya ya. betul. Tapi kalau dari Chris pribadi biasa berdasarkan dari customernya gitu. Gimana tuh maksudnya? Kalau dari berdasarkan customernya itu biasanya ada kain dari wastra yang namanya subi tadi. Heeh. Biasanya ada itu yang hanya satu motif begitu Kak. Jadi Oh, kalau oke. kainnya satu motif begitu tentunya harganya lebih mahal dong. Iya, betul betul Iya. betul betul. Oh, kisaran-kisaran segitu ya. Yap. Wah, luar biasa. Tapi kalau saya bikin baju nih mau dikasih murah nggak sih? langsung dibilang kok bikin sendiri, Jo. Enggak dong, tentunya boleh harga bisik-bisik. Wih, sama harga bisik-bisik. Bisik-bisik Si ke tetangga. Oke, Chris, seorang desainer di umur 23 tahun, udah mencari duit ya dari hasil karya-karyanya. Iya. Dan karya-karyanya juga udah bukan hanya ada di Kota Palu, tapi udah pernah dibawa sampai ke luar negeri, sampai Iya. di luar provinsi juga pernah. Nah, sebenarnya apa sih sekarang ini pencapaian yang ingin Chris Andre capai atau target ke depan terkait Chris sebagai seorang desainer gitu? Kalau untuk pencapaian dari saya pribadi yang ingin saya Iya. targetkan gitu Iya. ya. Tentunya ingin karyanya lebih mendunia lagi dong. Amin, mendunia ya. Amin. Karyanya lebih mendunia lagi. Ya harus butuh modal juga berarti Iya, itu. betul. Modalnya tidak sedikit Kak. betul betul. Sama semoga aja sih karyanya semua orang bisa kenal. Oke. Dari Sulawesi Tengah sudah bisa pakai semuanya. Itu harapannya ya. Iya. Terus kalau dari seorang Chris Andre sendiri, apa sih sebenarnya yang belum kamu capai dalam hidup ini? Di luar Kalau- dari kamu sebagai desainer ya. Apa ya? Ada nggak sih yang belum kamu capai di umur 23? Karena umur 23 udah kerja seperti ini pasti mungkin masih banyak ya Masih banyak dong. impian-impian yang ingin kamu Masih capai. banyak dong Apa tentunya. Kalau untuk impian yang harus saya capai itu satu, saya belum
saya belum bisa membanggakan kedua orang tua saya. Jangan gitu dong. Terus mau menangis ini. Kalau kok belum bisa membanggakan, kamu kan udah punya karya-karya udah. Masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Iya. Tapi sekarang coba minta uang tuh sama Sudah, minta doi puji sama Tuhan sudah ini tidak. sama orang tua. Sudah tuh. tidak dong. Oke, beda lagi ya seperti itu. Oke, dan kemudian nih yang terakhir sebelum kita nanti lihat teman-teman kita yang anak-anak model tadi mau peragain lagi busananya lebih detail lagi. Kira-kira apa nih planning ke depan atau event ke depan atau ada acara nggak sih yang akan diikuti nanti ke depan ini? Kalau untuk acara yang akan diikuti ke depannya ini ada. Dengar-dengar kan selain tadi kamu udah bilang mau fashion show di Palu Grand Mall juga untuk fashion runway. Iya. Ini katanya mau ada di Jakarta juga ya nanti? Iya, ya? betul. Jadi di bulan Oke. depan nanti itu ke Oktober di bulan berarti? Oktober Heeh. kalau Tuhan izinkan. Iya. Kalau Tuhan izinkan kita akan buat gebrakan baru lewat karya-karya Chris Andre Collection. Fashion designer, Iya. kamu sendiri? Iya. Wow, luar biasa. Pokoknya harapannya tetap sukses ya. Amin, Anak-anak amin. muda yang punya inspirasi dan mau berusaha dan dengan hasil karyanya juga dia bisa cari duit ya wajib kita support selama itu positif gitu ya. Oke yuk kita lihat ada anak-anak model nih yang akan memperagakan kostum-kostum dari hasil rancangan ya desainer Chris Andre. Tetap di Plongs Podcast Long Story. Yeay. Woo. Oke teman Plongs, kita masih di Plongs Podcast Long Story. Yeay. Tadi kalau kita udah lihat teman-teman kita yang udah cantik-cantik, teman-teman kita ya, seumuran kalau gitu ya, yang udah memperagakan kostum dari Chris Andre. Nah sekarang ini kita akan ketemu dengan bosnya yang di tempat kita nih ceritanya. Wah, bukan bos lah, bukan bos ya. Ini lebih akrab dikenal dengan nama Pak Gun selaku brand manager dari Hotel Grand Sha Palu. Kan tepuk tangan dulu dong. Pak Gun berarti nama lengkapnya? Oke, saya betulkan sedikit. Jadi saya sebagai general manager dan juga yang memanage hotel ini. Oke loh, berarti saya jadi orang penting di sini ya. Nama komplit saya adalah Guntoro Purnomo.
Guntoro Purnomo, Yes, Bapak Guntoro Purnomo. gitu. Wah, Betul, namanya betul, Jawa betul. banget Jawa Pak Guntoro. sekali, Bapak ya. orang Jawa ya? Betul, Oke. saya orang Jawa ya, betul, betul, betul. Luar biasa. Ini seneng banget ya ketemu dengan Hmm. Pak Gun. Biasanya kalau ketemu dengan bos-bos yang punya ini, biasanya langsung, Pak diskon. Langsung begitu bawaannya. Tahu diri kau ya, tahu diri. Betul, 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 betul. Oke, berarti saya panggilnya Pak Guntoro apa Pak Pak Gun Gun nih? aja, Pak Gun ya. Lebih akrab lah. Lebih Pak Gun. akrab Pak Gun. Pak Gun, ini kita ada di Grandsha. Terima kasih loh Pak Gun udah dikasih tempat yang luar biasa nih untuk kita Sama-sama, bisa betul. ada syuting pelongs ya untuk Ya, hari ini. betul. Pak Gun, untuk Grandsha sendiri ini bisa dikenalin sedikit ya? Boleh, Sebenarnya boleh. dari konsep Hotel Grandsha ini seperti apa nih Pak Gun? Oke, terima kasih semuanya para pemirsa TVRI yang Namanya sangat luar teman plongs, biasa. teman plongs. Teman Plongs. Plongs, Iya, ya, podcast oke. long story gitu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman dari TVRI dan juga ini acara yang sangat luar biasa dengan teman Plongs. Yes. Ya, luar biasa. Jadi sedikit histori tentang hotel ini adalah kita baru soft opening di tanggal 27 Juni. Oh baru ya Baru, berarti? 27 Juni 2025 kita baru soft opening tetapi all hotel facility sudah komplit. Ya, jadi kita sudah punya 72 kamar nanti. Wow, itu udah ready semua nih Pak Gun? Belum, jadi nanti kita akan readykan kamar hotel ini menjadi 168 kamar. Wow. Jadi ya mudah-mudahan untuk sampai hari ini yang terbesar nanti di Kota Palu. Amin. Terus Wis, keren. semua meeting facility termasuk grand ballroom kita juga sudah selesai. Oke. Jadi ini yang sudah kita bisa jual untuk setiap harinya sekarang ini. Oh berarti di hotel ini ada ballroomnya juga nih Pak Betul Gun ya, di depan sini kita punya ballroom besar namanya Grand Cendana. Iya, nggak kelihatan, Ballroom. nanti kita balik nanti kameranya. Kita balik lihat gitu ya. Jadi kita sudah lumayan beberapa kali sudah acara mulai hotel ini buka. Gitu. Wah keren banget Jadi Pak Gun. yang unik adalah hotel ini didesain oleh Bapak owner kita itu memang dipersembahkan betul ya. Jadi semua ornamen yang berbau lokal Iya. semua ditempelkan di hotel ini. Berbau lokal kayak gimana tuh? Pak Gun? Contoh, jadi kita banyak menggunakan bahan-bahan dari kayu hitam. Oke, ini kayak ini Ya, nih, di belakang ini semua kayu hitam. Sama batu-batu Betul, nih. batu-batu Wah, keren. yang kita tata sedemikian rupa. Kalau biasanya kan banyakan keramik ya. Iya betul. Keramik atau apa, tapi ini kita benar-benar menunjukkan bahwa ingin memberikan pengalaman juga kepada para tamu. Oh, ini ternyata Sulawesi Tengah gitu. Jadi Iya, berceritanya ada ciri tentang di khasnya sana gitu. gitu. Jadi ada story-nya. Di samping itu penggunaan bahan marmer segala Iya. macam, terus banyaknya lukisan yang kita Oke. taruh, banyaknya barang-barang antik yang kita taruh, jadi menambah hotel ini jadi sangat berbeda. Iya, Ya, bener banget. Tadi pas gitu. masuk tuh kayak, wah ini kayak artistik banget ya. Betul ya. Jadi kita mempunyai lobby yang sangat luas, yang bisa chatter banyak orang. Di ballroom kita bisa sampai 1.000 orang. Oh bisa 1.000 orang ya, Betul. gede banget ya. Gede. Terus kita punya galeri restoran yang unik. Jadi semua Oke. dindingnya kita tempel dengan lukisan ibu kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Wah. Jadi bukan hanya menikmati makanan, tetapi juga menikmati indahnya Sulawesi Tengah dan khususnya juga Kota Palu. Keren. Kita ingin memberikan ciri khas yang begitu. Iya, iya, Kita iya. angkat lokal. Iya. Grandsha sendiri adalah nama pemberian dari owner. Jadi Oke. kebetulan ownernya juga orang lokal Palu. Jadi Oh ownernya benar-benar orang Palu ya? benar-benar yang memang ini hotel memang didedikasikan karena beliau juga orang lokal gitu. Jadi Oke, orang Palu ya? betul orang Palu. Tepatnya beliau tinggal di Donggala ya. Tapi jelas dari kecil sampai hari ini beliau ada di Palu gitu. Wow. Jadi orang lokal Palu yang bisa mempersembahkan hotel yang secara karakteristik itu mempunyai perbedaan yang sangat luar biasa dengan hotel-hotel lain. Kita bisa melihat kita punya ballroom, kita punya lobby yang sedemikian besar dan Betul. megah gitu. Wah,
Keren sih. banget ya. Ini kita Ya, Mas. bikin syuting di Hotel Grancia ini juga bangga ya. Keren banget soalnya ya, kelihatan ini ciri khas tadi lihatnya, kayu hitam terus ada batu-batu dan lain-lain. Betul, Terus kalau ngomong-ngomong ini karena berarti untuk saat ini belum grand opening tapi baru soft opening. Betul, Ya, soft jadi openingnya aja udah selengkap ini ya. Gimana nanti grand opening pasti Iya. lebih wah lagi ya. Insya Allah Insya kita Allah. akan bikin yang lebih bagus. Amin. Nah terus sekarang promo-promonya Pak Gun untuk di Hotel Gransa sendiri atau mungkin ada hari-hari apa? Biasanya kan kalau hotel-hotel tuh ada paket-paket Betul, atau ada betul, apa? Itu betul, apa betul. aja tuh Ya, Pak Gun? jadi gini, promo sekarang yang jalan adalah ada di kamar, kita ada direct booking namanya. Oke. Tetapi juga semua pemirsa bisa melihat kita juga semuanya sudah ada di online platform seperti Iya. Traveloka dan lain-lain. Oke. Itu untuk di kamar ada beberapa promosi seperti Spakation, yaitu Oh. room ditambah spa. Oh bisa. Bisa. Ada promonya tuh Ada Pak? promonya sudah berjalan ini. Terus kalau di room sendiri ada direct booking. Jadi bisa mendapatkan special rate kalau kita melakukan direct booking. Jadi tidak melalui platform. Oke. Untuk di F&B sendiri, di restoran sendiri khususnya, di bulan lalu kita juga punya event yang namanya promosi untuk setiap hari, itu adalah nasi campur Jalan Cik Ditiro. Oh. Jadi kita juga ingin mengangkat area di sini atau karena area ini lokasi. Betul, ini adalah area Jalan Cik Ditiro dan Samratulangi. Jadi itu, dan antusias dari pelanggan itu sangat luar biasa. Jadi untuk nasi campur Jalan Cik Ditiro itu Iya. 1 bulan hampir 600 porsi yang laku. Wow, 1 Jadi itu bulan ya? untuk aktivitas ya. Untuk Oke. di bulan September kita banyak mengangkat tentang tetap, karena kita konsisten dengan lokal, jadi kita angkat yaitu Utadada Padang JC. Oh. Jadi Utadada Padang JC pun diterima dengan bagus, cuman penyajiannya kita penyajian secara hotel. Jadi kuahnya kita siram dari atas, jadi lebih menarik gitu. Untuk bulan ini kita akan segera launching yaitu Pasar Senggol. Pasar Senggol Ini nanti mau dibikin ada di pasar loh ini? bukan, Oh, di bukan. Oh, di areanya halaman. di luar, Halaman ya kan? parkir. Oke, Di oke. luar itu nanti akan ada namanya Pasar Senggol Grancia. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu saja. Konsep kita bikin benar-benar kayak Pasar Senggol. Ada beberapa sponsor yang sudah sanggup untuk memberikan supportnya untuk acara ini. Kita akan Oke. launching nanti tanggal 12. Jadi benar-benar kita membantu juga UMKM yang ada di Palu. Kita tinggal ada 6 slot yang kita harus buka. Jadi tetapi tidak boleh menjual makanan dan minuman. Jadi jualnya? Jadi jualnya ya souvenir, Oke, baju mungkin gitu-gitu ya? batik, Iya, mungkin iya, iya. kaos khasnya Kota Palu, Oke. ya dan oke. lain sebagainya. UMKM gitu ya? UMKM kita akan Oleh-oleh gitu ya? betul oleh-oleh. Oh ya, oke. Iya, Di iya. samping itu kita juga terus akan memaksimalkan potensi-potensi apa yang bisa kita gali di Iya. sini untuk bisa supaya tetap bahwa hotel ini akan dikenal dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokal ya. Gitu. Ownernya juga lokal ya? Betul. Jadi dari ownernya Palu lokal. untuk Palu. Betul, Luar betul, biasa. betul. Pak Gun, boleh di-spill nggak untuk promo-promo kamar untuk sekarang ini berapa sih Oh kalau iya, di oke. Grand Sale harganya gitu Pak Saya Gun? tambahkan sedikit, kita Iya. juga minggu lalu sudah resmi bersertifikasi bintang 4 ini hotel ini. Wah, keren. Jadi itu dilakukan oleh tim dari independen, dari Cannes dan lain sebagainya. Iya. Kalau untuk promosi kamar sih kita startnya untuk deluxe room, kalau direct booking itu harganya cuma 780.000. Oke. Termasuk makan pagi untuk 2 orang. Udah sarapan? Sudah. Langsung Ya. sebentar ke resepsionis ya. Langsung. Gitu. Jadi terus ada beberapa promosi juga. Kategori Oke. rooms juga kita mulai starting dari superior. Heeh. Itu yang paling lower kategori. Oke. Terus kita ada deluxe room. Heeh. Terus kita ada family rooms. Kita ada junior suite dan president suite. Wah. Jangan lupa yang paling penting juga kita punya kolam renang yang sangat bagus Ada. Lantai di berapa, lantai Pak Gun? 9. Lantai 9. Wow, view-nya berarti luar biasa itu ya. View-nya bisa lihat Teluk Palu di waktu senja. Sebelah kanan kita bisa lihat bukit-bukit yang banyak mutiaranya, yaitu lampu-lampu yang sangat gemerlap. Waduh, itu yang ditawarkan oleh Grancia. Grancia. Ditambah lagi kita sekarang sudah lengkapi dengan teropong.
Oh, Jadi ada di kalau atas. kamu mau lihat bisa lihat indahnya Kota Palu lewat Grancia Iya. menggunakan teropong yang kita sudah sediakan di atas. Ada di atas ya. Ada Bisa di kepikiran atas. begitu ya Pak Gun? Bisa ya, karena kan kita mau ya supaya orang bisa lihat semuanya dengan bagus. Iya, Begitu betul-betul sih, luar ya. biasa. Nanti teman-teman kalau penasaran ya sama belum jelas nih, belum akurat nih apa yang dijelasin sama Pak Gun, nanti kalian bisa langsung datang aja ke Grancia ini di Betul. Jalan Cigditiro, bisa lewat Jalan Cigditiro atau juga Jalan Samratulangi. Betul, ya. betul, Bisa betul. masuk lewat dari situ, nanti kalian bisa langsung lihat di sini. Mumpung masih soft opening nih, banyak promo Betul. ya dengan furnitur yang luar biasa, estetik kalau mau foto-foto sama liburan keluarga juga paling oke. Kantoran Boleh. juga oke di sini ya. Iya, Karena nikahan betul. juga ballroomnya bisa sampai 1.000 1.000 orang ya, ya. kita sudah ada 4-5 wedding, nanti bulan ini juga sudah ada 2 wedding, Oktober 2 wedding, Wow. jadi sudah demand untuk wedding juga sudah Wow. bagus. Dihafal semua Nah, acaranya terus ya. Next juga Iya. kita mau ada wedding expo nanti di sini. Oh ada nanti di sini. Nah, kita lagi susun acaranya untuk ada wedding expo dan yang kita lagi godok ini sekarang adalah kita mau mengundang mungkin fotografer Iya. atau apa bisa menggunakan lobby dan lantai 9 tapi dalam bentuk paket. Iya. Jadi seperti yang terjadi di kota lain yang saya nggak sebutkan kayak yang sekarang lagi viral juga Iya, ya. betul. Mereka couple itu atau keluarga itu menggunakan baju istiadatnya dari daerah ini Sulawesi Iya, Tengah. Terus heeh. mereka bisa ngambil foto di sini dan kita bundling dengan makan siang. Wow. Jadi itu nanti launch. Itu Iya. tetap konsistensi. Iya. Konsistensi kami untuk tetap mempertahankan budaya lokal supaya terangkat terus. Jadi jangan dilupakan. Keren, luar biasa. Ya udah nanti jalan-jalan aja langsung ke Hotel Grancia Palu. Betul. Kalian bisa langsung lihat-lihat di sini dan tanya-tanya di sini Iya. ya. Oke Pak Gun, terima kasih Terima informasinya kasih, keren banget. terima kasih, Ya terima dan kasih. tentunya kita tetap masih ada banyak banget bintang tamu. Kalian Nah. jangan lupa nonton terus lah Plongs ya. Karena episode-episodenya ini bisa banyak informasi dan juga nanti banyak inspirasi yang bisa kalian dapatkan tentunya ya. Oke, thank you banget untuk kalian sudah menyaksikan di Plongs Podcast Long Story. Yeay. Dadah.